Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah hari ini? Semoga anak-anak ustazah masih dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Amin Allahumma amin. Oh ya, jangan lupa kegiatan pagi anak-anak ustazah seperti murajaah hafalan, lalu mandi, sarapan, dan juga mengisi link absen yang sudah dibagikan di WA Group. Hari ini, mata pelajaran IPA atau sains akan membahas tentang materi penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Minggu lalu kita sudah mempelajari penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Nah, hari ini masuk ke materi penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita dapat berjalan baik dan juga lancar ya. Amin ya robbal alamin. Nah, yang sudah berdoa, jangan lupa persiapkan bukunya karena pembelajaran akan segera kita mulai. Sama seperti halnya hewan, tumbuhan juga mempunyai adaptasi. Nah, bisa dilihat di situ terlihat bahwa adaptasi tumbuhan juga terbagi 3. Yang pertama ada morfologi, fisiologi, dan juga tingkah laku. Sama kan dengan adaptasi hewan? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kita masuk ke adaptasi morfologi tumbuhan. Adaptasi morfologi tumbuhan adalah bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Nah, pada adaptasi morfologi ini, tumbuhan terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, bisa dilihat. Yang pertama adalah hidrofit, higrofit, dan xerofit. Hidrofit merupakan tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri di daerah perairan. Bisa lihat pada gambar bahwa di situ ada bunga teratai. Nah, bisa diketahui bahwa bunga teratai itu tumbuhan yang dapat hidup di air. Selanjutnya ada higrofit. Higrofit merupakan tumbuhan yang mampu menyesuaikan dirinya pada daerah lembab. Bisa lihat di gambar, di situ terlihat ada tumbuhan lumut ya. Lumut ini sangat senang sekali hidup di daerah yang sangat lembab. Dan jenis adaptasi morfologi tumbuhan yang ketiga adalah xerofit. Xerofit merupakan tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri pada daerah kering. Di gambar sudah terlihat bahwa kaktus merupakan salah satu tumbuhan yang dapat hidup di daerah tandus ataupun daerah yang kering. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan yang kedua ada fisiologi. Adaptasi fisiologi tumbuhan adalah bentuk penyesuaian diri tumbuhan melalui fungsi organ-organ tubuhnya. Contoh, bunga rafflesia, kantong semar, dan Venus flytrap. Mari kita bahas satu persatu ya dari bunga rafflesia. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantu penyerbukan. Bunga rafflesia tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, melainkan dibantu oleh serangga. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh serangga disebut entomogami. Selanjutnya, adaptasi fisiologi tumbuhan ada Venus flytrap. Nah, berikut ini merupakan gambar tumbuhan Venus flytrap, di mana bisa anak-anak ustazah perhatikan pada daun-daun tumbuhan ini terdapat rambut-rambut. Nah, rambut-rambut ini sendiri mempunyai fungsinya. Daun-daun pada Venus flytrap ini akan terbuka ketika sedang menunggu serangga. Ketika serangga sudah hinggap di daun Venus flytrap ini dan menyentuh rambut-rambutnya,
maka daun pada Venus flytrap ini akan menutup dengan cepat. Bisa kalian perhatikan di video ini ya. Selanjutnya, daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Tumbuhan yang memakan serangga ini disebut insektivora. Selanjutnya, adaptasi fisiologi pada tumbuhan ada kantong semar. Berikut ini merupakan gambar kantong semar. Bisa anak-anak ustazah perhatikan, tumbuhan kantong semar biasanya tumbuh di tanah yang asam dan memiliki sedikit kandungan nitrogen, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya, tumbuhan kantong semar sangat bergantung pada serangga sebagai makanannya, karena tubuh pada serangga itu mengandung nitrogen. Dan pada kantong semar ini memiliki sulur. Nah, sulur ini bentuknya seperti kantong. Bisa anak-anak ustazah perhatikan, dinding dalam kantong mengeluarkan nektar untuk memikat serangga. Serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hinggap pada dinding kantong yang licin dan jatuh pada cairan di dalam daun. Jadi yang dimaksud nektar itu adalah bagian atau cairan yang berada di dalam kantong semar ini. Nah, kemudian serangga akan tertarik untuk mengambil nektar tersebut. Lalu si serangga akan berjalan di pinggir kantong yang licin ini dan akan terpeleset hingga ia masuk ke dalam kantong semar. Cairan yang berada pada kantong semar ini akan melarutkan serangga yang jatuh ke dalamnya. Selanjutnya, daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan kantong semar. Tumbuhan kantong semar ini merupakan contoh tumbuhan insektivora ya, atau insektivora, yaitu tumbuhan yang memakan serangga. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan yang ketiga ada tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapatkan rangsangan untuk melindungi diri dari musuh. Contoh yang pertama adalah bunga matahari. Bunga matahari beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari dengan mengikuti arah gerak matahari. Nah, bunga matahari mengikuti arah gerak matahari ketika cuaca terik, tidak hujan ataupun mendung. Ketika matahari bergerak dari arah timur ke barat, maka matahari akan mengikuti geraknya. Bunga matahari akan mengarah ke timur ketika matahari terbit dan akan mengarah ke barat ketika matahari terbenam. Baik, selanjutnya adaptasi tingkah laku pada tumbuhan yaitu adalah tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu biasanya mengatupkan daunnya jika terkena rangsangan atau tersentuh tangan dan benda lainnya. Tujuan dari tumbuhan putri malu mengatupkan daunnya itu adalah untuk melindungi diri dari predatornya, yaitu untuk mengusir hewan yang ingin memangsanya. Ketika hewan menyentuh daun, maka daun akan mengatup sehingga terlihat lebih kecil dan layu. Akibatnya, hewan tersebut tidak jadi memakannya. Selain itu, daun putri malu juga dapat mengatup jika cuaca sangat panas dan jika hujan turun, sehingga daun terhindar dari kerusakan. Nah, itulah cara-cara yang dapat dilakukan tumbuhan untuk mendapatkan makanan maupun mempertahankan diri dari musuhnya. Selain contoh itu, ada lagi bunga mawar.
Bunga mawar memiliki duri di batangnya untuk melindungi diri dari predator atau musuh. Kira-kira termasuk ke adaptasi mana ya? Fisiologi, morfologi, ataupun tingkah laku? Nah, silakan komen di YouTube Ustazah ya. Baik, mungkin ini saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa anak-anak Ustazah kerjakan tugasnya ya. Ustazah tunggu tugasnya yang sebelumnya belum dikerjakan, segera dikerjakan ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.